Henry seperti kerasukan, dan ini membuat Julia dan Amy, anaknya, ketakutan dong. Julia segera membawa Henry ke rumah sakit, tapi anehnya semua organ vitalnya normal, bos. Halo bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini. Ya, di video kali ini aku balik lagi buat ceritain satu film yang terkait dengan pengusiran setan atau pelepasan roh. Film ini bos dibintangi oleh Russell Crowe, menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus tertimpa kesialan setelah salah satu anaknya kerasukan iblis super kuat. Nama iblisnya adalah Asmodeus. Nah, hal ini akhirnya membuat Vatikan mengutus salah seorang pastornya yang dinilai ahli dalam bidang itu. Nama pastor itu adalah Gabriel Armworth. Ya, bos, sebenarnya film ini tuh berasal dari 160.000 kisah exorcism yang sudah dilakukan oleh pastor Gabriel Armworth. Dan pengalaman-pengalaman itu secara nyata ditulis dalam buku di tahun 1999 yang berjudul An Exorcist Tells His Story. Dalam sebuah wawancara kasus kerasukan yang benar-benar terjadi, itu ternyata hanya ratusan saja. Selebihnya, who knows? Menjadi sebuah cerita menarik nih bos buat kamu yang suka banget dengan kisah-kisah tentang para malaikat jatuh atau yang kita kenal sebagai fallen angel. Intinya, Pastor Gabriel bilang kalau berhasil atau tidaknya sebuah pengusiran setan itu tergantung dengan apa yang dia hadapi. Ada yang berhasil hanya dalam hitungan menit saja dan bahkan bisa sampai berhari-hari. Oke deh, nggak usah lama-lama, kita langsung aja putar film ceritanya. Film dibuka dengan adegan di mana Pastor Gabriel datang ke sebuah desa bernama Tropea, Italia di tahun 1980-an. Nah, Pastor Gabriel diminta untuk menangani kasus kerasukan yang dialami oleh seorang pria muda. Saat datang ke kediaman pria muda ini, Pastor Gabriel lalu memindahkan iblis yang merasuki pemuda itu ke dalam seekor babi. Terus babinya ditembak mati. Hal itu ternyata tidak disambut baik oleh pihak Vatikan, mengingat Pastor Gabriel itu tidak mendapat izin dari Vatikan untuk melakukan pelepasan roh atau pengusiran setan, bos. Belum lagi, Vatikan itu ternyata kembali mengangkat juga mengungkit-ungkit kasus seorang gadis yang bernama Rosita yang juga sempat ditangani oleh Pastor Gabriel ini untuk dilakukan pengusiran setan, tapi ternyata dia gagal sampai gadis ini meninggal dunia. Cerita lantas berpindah pada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu tunggal bernama Julia dan dua orang anaknya yaitu Amy dan Henry. Ayah mereka, suami Julia, sudah meninggal setahun yang lalu dan ternyata suaminya Julia ini meninggalkan trauma yang cukup mendalam bagi anaknya Henry sehingga Henry ini kurang begitu lancar berkomunikasi. Lalu keluarga kecil ini berangkat dari New York untuk ke Italia buat mengurus warisan suami Julia. Warisannya itu berupa kastil keluarga yang super duper gede. Kastil itu akan direnovasi besar-besaran kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Julia dan anak-anaknya setelah mereka kembali lagi ke Amerika. Tapi sesampainya di sana bos, Henry si anak ini mengalami hal-hal yang aneh. Bukan hanya Henry, semuanya. Kira-kira apa saja sih hal yang dialami oleh keluarga kecil ini? Mari kita lanjut. Saat Julia menjelajahi Rubana atau base camp kastil milik keluarga besarnya ini, Julia menemukan sebuah dinding yang berlubang. Begitu melihat ke dalam, dia seperti melihat sesuatu. Begitu juga dengan Henry, merasakan dan melakukan hal yang sama. Nah, pada saat malam harinya, para pekerja yang melakukan renovasi pada pulang. Naasnya ternyata salah satu pekerja yang melihat ke dalam dinding yang sama yang sebelumnya dilihat sama Henry dan Julia mengalami kecelakaan yang sangat serius bos. Hal ini karena sang pekerja menyalakan api untuk penerangan dan gas di dalam ruangan itu meledak. Ia mengetahui adanya gas berbahaya, sang mandor menarik semua pekerjanya pulang dan berhenti atau stop merenovasi kastil milik Julia ini. Ini membuat Julia kebingungan ya, lebih-lebih saat tahu kalau Henry tiba-tiba kejang di kamar tidurnya. Henry seperti kerasukan dan ini membuat Julia dan Amy, anaknya, ketakutan dong. Julia segera membawa Henry ke rumah sakit, tapi anehnya semua organ vitalnya normal bos.
membuat Henry akhirnya dipulangkan lagi kan ke rumah. Merasa ada yang gak beres, Julia meminta tolong seorang pendeta yang ada di sana, namanya Esquibel, untuk setidaknya melihat gimana sih keadaan Henry. Nah, begitu masuk ke kamarnya Henry, tiba-tiba saja Henry berteriak dan mendorong pendeta Esquibel sampai terlempar menabrak rak kaca. Wah! Henry mengatakan kalau dia ingin didatangi oleh seorang pendeta, tapi namanya bukan Esquibel. Ini mengerikan ya. Pada akhirnya, cerita ini sampai ke telinga seorang paus di Vatikan yang langsung meminta Pastor Gabriel untuk turun tangan membantu. Pastor Gabriel langsung pergi dari Roma untuk pergi ke rumah keluarga Julia ini. Sesampainya di sana, Pastor Gabriel melihat banyak hal yang aneh. Dia lalu teringat kata-kata Paus saat memintanya datang ke rumah atau ke kastil itu ya. Paus bilang kalau tempat itu atau kastil itu dulunya pernah memberikan masalah besar bagi Vatikan dan tempat ini sangat berbahaya. Gabriel pun berhati-hati dalam bekerja. Gabriel akhirnya bertemu dengan Pastor Esquibel yang langsung mengajak Gabriel menemui Henry yang sudah mulai menggila tuh bos. Suara parau, tatapan iblis itu mulai menyambut Gabriel saat pastor ini masuk ke kamar Henry. Pastor Gabriel dan sang iblis mulai berkomunikasi tuh ya, dan membuat Pastor Gabriel sadar kalau yang dihadapi ini bukan iblis biasa bos. Pastor Gabriel segera mencari cara gimana bisa mendapat nama iblis itu. Supaya apa? Ya supaya dia bisa mengutuk iblis itu dan mengembalikannya ke neraka gitu kan ceritanya. Pencarian petunjuk mengapa iblis ini merasuki Henry dan petunjuk-petunjuk lain pun mulai dicari oleh Pastor Gabriel dan Esquibel. Sementara Henry mulai juga mempengaruhi Ami, saudaranya. Pastor Gabriel dan Esquibel akhirnya mendapatkan petunjuk nih bos, yang mengarah kepada sebuah fakta mengerikan. Dalam beberapa ayat Alkitab disebutkan kalau ada banyak malaikat yang diusir dari kerajaan surga, karena para malaikat ini nggak patuh perintah Tuhan. Ceritanya begitu. Sekitar 200 malaikat dilempar tuh ke bumi ya. Salah satu tempat jatuhnya dipercaya ternyata ada di kastil itu. Ternyata kastil itu sebelumnya pernah didatangi Vatikan juga. Lalu Vatikan menyegel iblis itu supaya tetap ada di sana. Tapi akibat renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh Julia, Rubana atau basement kastil tempat Vatikan menyegel portal iblis akhirnya jadi melemah dan akhirnya iblis itu bisa keluar dengan bebas. Proses penyegelan iblis di kastil sudah memakan korban dari para pastor di Vatikan sebelumnya. Akhirnya, Pastor Gabriel berhasil menemukan jurnal tentang apa yang terjadi di kastil. Ada sebuah nama terlihat yaitu Asmodeus. Citra iblis yang menetap di kastil itu dan yang merasuki Henry. Iblis yang tahu kalau Pastor Gabriel dan Esquibel berhasil mengetahui namanya, murkanya bukan main. Iblis ini mulai membuat orang-orang yang terhubung dengan kasus ini sangat menderita. Pastor Gabriel lantas mencoba melepaskan Asmodeus dari tubuh Henry yang kian hari kian melemah. Tapi itu nggak mudah ya bos. Iblis ini mulai merasuki Ami juga dan menyerang Julia. Lalu juga iblis ini menggunakan dosa-dosa yang terpendam di dalam Pastor Gabriel dan Esquibel untuk melemahkan iman mereka. Ya, tidak patah arang, Pastor Gabriel lantas menukar jiwanya. Dia meminta Asmodeus pindah ke dalam dirinya dan menggunakannya sebagai boneka agar bisa menyerang Vatikan. Setelah berhasil pindah, semua orang yang dipengaruhi dan menderita karena iblis itu berangsur-angsur sembuh bos. Julia, Ami, Henry diminta pergi dari kastil. Sementara Esquibel kembali untuk menyelamatkan Pastor Gabriel. Gabriel yang setengah sadar, dia pengen bundir supaya raganya nggak jadi diperalat oleh iblis Asmodeus. Tapi upayanya sia-sia. Saat Esquibel datang, dia segera berdoa dan meminta Gabriel untuk kuat dan melawan iblis Asmodeus yang merasukinya. Bersama-sama, mereka akhirnya berhasil melempar Asmodeus kembali ke neraka. Sehingga ya semuanya kembali normal. Oke bos, itu tadi ya film yang terkait dengan pengusiran setan atau pelepasan roh. Film ini jelas menggabungkan dua kisah. Yang pertama tentang kerasukan parah dan siapa yang merasukinya. Iblis yang mendiami tubuhnya Henry itu adalah Asmodeus atau yang dikenal dengan Pangeran Neraka.
Asmodeus memiliki kekuatan sangat kuat dan dalam klasifikasi iblis itu cukup tinggi. Asmodeus memiliki hawa nafsu. Jadi ada scene, gak heran juga ketika ada Henry yang saat dirasuki oleh iblis ini berusaha menyentuh ibunya sendiri. Ya, tentunya film ini makin memperkaya khasanah film pengusiran setan, seperti film The Exorcist di tahun 1973, The Exorcism of Emily Rose tahun 2005, sampai serial film The Conjuring. Buat kamu nih yang udah tahu judul film ini apa, langsung aja komen di bawah ya. Sekalian di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Karena aku nggak sabar buat ceritain lagi film-film lainnya. Oh ya, mumpung nggak lupa ya, beberapa waktu lalu aku sempat nerima saran-saran, katanya sih selain ceritain film, juga cerita-cerita horor nyata dong dibawain di channel ini. Oke, buat kamu yang setuju, tulis juga ya di kolom komentar. Kita ketemu lagi di film cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!